Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bahwa kami ada di pagi hari ini semua hanya karena kasih dan kebaikan-Mu semata. Mari Tuhan, Kau berbicara buat kami di pagi hari ini, agar setiap kami mengerti apa yang Tuhan mau kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, dan biar setiap hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua katakan amin. Ya, shalom. Coba berikan senyum dulu kak, atau lambaian tangan begitu sambil katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, puji Tuhan. Baik, anak sekolah minggu bisa ke belakang. Silakan masuk dalam kelas sekolah minggu. Ya, puji Tuhan saudara. Kalau di bulan September yang lalu kita sama-sama telah belajar dengan sebuah tema bagaimana Tuhan membimbing kita. Dan saya percaya kita telah mengalami bagaimana Tuhan bawa kita, bimbing kita ke sebuah tempat yang terbaik. Dan itu artinya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, dan Tuhan juga peduli akan setiap kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa di sepanjang bulan September kita telah merasakan bagaimana Tuhan membawa kita, membimbing dalam kehidupan kita. Dan di bulan Oktober kita sudah masuk dengan sebuah tema yang baru, saudara. Tapi sebelumnya saya ingin mengawali khotbah saya dengan sebuah cerita fakta, saudara. Kalau sudah perhatikan gambar di depan, itu adalah gambar seorang yang bernama Ollie Landers. Ini bukan Ollie yang untuk di motor ya, saudara. Namanya memang Ollie. Dia seorang Inggris, saudara. Dia orang yang sangat terobsesi atau sangat ngefans dengan salah satu grup band Korea atau K-pop yang bernama BTS, saudara. Dan memang di hari ini ada begitu banyak anak-anak muda yang begitu gemar dengan yang namanya K-pop atau yang berbau dengan Korea. Dan pemuda Inggris ini juga dia sangat ngefans dengan satu grup band namanya BTS, dan secara khusus dengan vokalis utamanya yang bernama Jimin, saudara. Dan apa yang dilakukan, saudara, ketika dia begitu ngefans sama Jimin BTS, maka dia mencoba melakukan berbagai macam upaya agar dia bisa semirip mungkin dengan idolanya. Dan akhirnya, saudara, dia melakukan sebuah operasi plastik. Ini wajah pertama dia sebelum dioperasi plastik, kemudian ini wajah setelah dia dioperasi plastik, saudara. Ya, agak mirip orang Korea ya. Bahkan sampai dia mencoba agar kulitnya benar-benar sama dengan Jimin BTS, saudara. Ketika dia mengoperasi plastik itu berkali-kali, saudara. Harus suntik sana, suntik sini, implan sana, implan sini, dengan sebuah tujuan agar ada sebuah kemiripan. Dan ketika dia operasi itu bukan biaya yang murah, saudara. Dia menghabiskan begitu banyak dolar, lebih daripada 100.000 dolar atau sekitar 1,3-1,5 miliar dia habiskan hanya untuk mirip dengan idolanya. Bahkan dia juga membeli semua pernak-pernik aksesoris yang berhubungan dengan BTS dan Jimin, saudara. Dan kabar baru-baru ini, saudara, yang saya lihat, yang saya perhatikan di sosial media, ternyata begitu mengidolakan idolanya ini sampai dia menikah dengan namanya foto. Dia menikahi foto Jimin BTS, saudara. Jadi ada sebuah foto dia cukup besar, dia potong dan itu seperti manusia begitu, dan dia nikah dengan foto itu. Karena apa? Karena begitu ngefansnya dia sama idolanya. Semua upaya dilakukan. Nah, saudara, kita masuk dalam tema kita. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Kalau seorang yang tadi bernama Ollie Landers, dia berusaha semirip mungkin dengan idolanya. Bagaimana dengan kita, dengan Tuhan? Kita mau belajar di sepanjang bulan ini tentang sebuah tema, menjadi serupa dengan Kristus. Katakan ke sebelahnya, kakak, kamu harus menjadi serupa dengan Kristus. Seseorang
yang mengasihi Tuhan ataupun kekristenan saudara, itu semua kehidupannya akan berpusat kepada Kristus. Kehidupan kita belajar setiap hari Minggu, kita membaca firman Tuhan, itu adalah sebuah upaya agar setiap kita mempunyai kehidupan sama seperti Yesus yang sedang kita ikuti. Bahkan kalau kita melihat di berbagai Injil saudara, dikatakan demikian, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Artinya ada sebuah tuntutan agar kita, kehidupan kita semakin hari harus semakin serupa dengan Yesus. Dikatakan lagi demikian, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Artinya ada sebuah fokus yang jelas bagi orang-orang percaya agar kehidupannya sungguh-sungguh serupa dengan Kristus. Makanya ketika dia bercermin saudara, dia harus melihat Yesus di dalam kehidupannya. Kalau kehidupan kita belum sama dengan Yesus, artinya perilaku kita dan segala macamnya yang kita bahas, itu ada pertanyaannya. Kira-kira kita ngefans siapa? Kita mencintai siapa? Mencintai Yesus atau dunia? Kalau hidup kita lebih mirip dunia, maka sebenarnya kita lebih mencintai dunia dibandingkan Yesus. Amin. Nah, yang menjadi pertanyaan ini saudara, menjadi serupa dengan Yesus dalam hal apa? Ini yang akan kita bahas di pagi hari ini, menjadi serupa dengan Yesus dalam hal apa? Kita akan lihat firman Tuhan dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi 2 Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, bisa katakan amin. Baik, kita akan membacanya secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, sedangkan Bapak Ibu Saudara bisa membaca bersama-sama ayat-ayat yang genap. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Amin saudara. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, tadi saya katakan bahwa setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar agar kehidupan kita sama seperti Yesus, bagaimana Yesus hidup. Lalu pertanyaannya saudara, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan serupa dengan Yesus dalam hal apa saudara? Ada 3 hal penting yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Yang pertama saudara, kita harus serupa dengan namanya pikiran Kristus. Katakan sama-sama, pikiran Kristus. Coba perhatikan ayat yang ke-5 saudara. Perhatikan teks yang berwarna kuning. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama saudara, pikiran kita itu harus sama dengan pikiran Yesus. Kenapa saudara? Karena pikiran manusia itu cenderung tidak memuliakan nama Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ternyata kebanyakan orang kecenderungannya adalah memikirkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Ketika dia sedang bekerja, maka dia akan berpikir, apakah pekerjaan ini ada berguna untuk saya? Apakah pekerjaan ini menguntungkan saya? Apakah pekerjaan ini membawa faedah buat saya? Selalu ada alasan yang terus dipikirkan untuk kepentingannya diri sendiri. Ketika dia sedang melayani Tuhan, mungkin dia akan berpikir juga, kira-kira kalau dia melayani Tuhan, apa untungnya buat saya? Apa faedahnya buat saya? Apakah ini hanya keuntungan buat gereja saja? Ataukah keuntungan buat gembalanya saja? Ataukah bagaimana? Dia selalu berpikir, apa untungnya buat saya? Ketika mungkin dia menolong seseorang, dia juga berpikir, ketika dia memberikan sesuatu pertolongan, entah itu pinjaman uang atau mungkin memberikan uang atau pertolongan yang lainnya, dia berpikir, kalau saya kasih dia, ini kira-kira nanti dia bisa membawa keuntungan buat saya atau tidak? Nanti kalau ke depan saya susah, dia akan tolong saya atau tidak? Itu yang dipikirkan oleh manusia. Kecenderungannya adalah memikirkan untuk kepentingan diri sendiri. Amin. Tapi ini bukan di sini, ini di luar banyak saudara. Di sini pikirannya baik-baik. Karena setiap kita harus punya pikiran seperti pikiran Kristus. Ada sebuah penelitian saudara tentang pikiran, apa yang dipikirkan oleh manusia, yang dilakukan oleh profesor dari Ohio bernama Dr. Terry Fisher. Dia melibatkan ada berapa ratus mahasiswa, baik itu laki-laki dan perempuan. Kemudian dia meneliti tentang pikiran manusia. Dan ketika dia meneliti dengan berbagai sampel yang harus dibaca oleh manusia atau sampelnya saudara, kemudian diambil sebuah kesimpulan dan sebuah alat yang dipakai untuk meneliti saudara. Ternyata seorang pria setiap 7 detik sekali itu dia memikirkan perkara-perkara yang kotor, perkara-perkara najis. Dan manusia itu setiap hari rata-rata berpikir sekitar 70.000 pikiran setiap harinya, atau setiap detik 1 kali pikiran saudara. Itu penelitian yang ilmiah, bukan penelitian yang sembarangan saudara. Setiap pria setiap 7 detik sekali dia memikirkan perkara-perkara yang kotor, yang najis. Dan itulah manusia, kecenderungannya memikirkan yang tidak baik. Ketika mungkin orang berbuat sesuatu, dia mulai berpikir, ini jangan-jangan bagaimana? Atau mungkin ketika lagi ngobrol begitu kan, di situ ada 2 orang dengan suku yang sama, ngobrol dengan bahasa daerah mereka masing-masing. Kebetulan kita orang di luar daerah mereka, kita lewat dan mereka tertawa lagi ngobrol. Kita sudah berpikir, jangan-jangan tadi dia ngobrolin saya, jangan-jangan dia lagi bicarakan saya. Itulah pikiran manusia. Dan Tuhan mau agar setiap pikiran kita yang kotor, pikiran yang tidak baik, pikiran yang tidak memuliakan Tuhan, atau pikiran yang mencoba memikirkan sesuatu yang jahat, karena segala sesuatu bermula dari pikiran. Ketika saudara mau bertindak, pasti kan dipikir dulu. Tidak mungkin langsung tiba-tiba bertindak, tidak bisa saudara. Kita harus memikirkan dulu, oh saya akan melakukan ini dan ini, baru kita akan melakukannya. Tetapi kebanyakan pikiran kita adalah pikiran sia-sia. Bahkan dikatakan di dalam Efesus saudara, pasal yang keempat ayat 17 itu, bahwa setiap pikiran kita adalah pikiran yang sia-sia. Untuk itulah Tuhan mau agar kita serupa dengan Yesus, yang awalnya pikiran kita pikiran yang sia-sia, mencari keuntungan sendiri, pikiran yang negatif, yang kotor. Tuhan mau agar setiap kita mengganti pikiran kita dengan menaruh pikiran Kristus. Lalu apa sih pikiran Kristus saudara? Apa yang dimaksud dengan pola pikirnya Kristus? Tentu pikiran Kristus adalah pikiran yang suci. Benar?
Pikiran Kristus adalah pikiran yang mulia. Pikiran Kristus adalah pikiran yang sedap didengar, yang baik. Itulah pikiran Kristus. Makanya di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-8, Paulus menjelaskan kepada jemaat di Filipi agar mereka menaruh pikiran Kristus. Apa itu? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya ini. Tanya ke sebelah, kakak, kok pikiran? Tanya ke sebelah, ya jangan lihat saya saudara. Tanya ke sebelah, tanya, kakak, kok pikir apa? Mari kita mencoba menaruh pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang suci, mengimajinakan sesuatu yang baik, memikirkan sesuatu yang sedap untuk didengar, yang mulia, yang disebut kebajikan, artinya segala sesuatu yang baik. Mari pikirkanlah itu. Kenapa? Ketika kita memikirkan sesuatu, maka itu akan berdampak kepada tindakan-tindakan kita. Dan setiap kita digerakkan dengan pikiran kita. Saudara melakukan sesuatu, semua digerakkan oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita kotor, maka yang keluar adalah kotor. Kalau saudara punya handphone, saudara ada memutar lagu, saudara hanya bisa memutar lagu yang saudara sudah simpan di dalam handphone. Tidak mungkin saudara akan memutar lagu di luar yang saudara belum simpan. Tidak mungkin. Sama juga kita akan bertindak segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang tersimpan di dalam memori otak kita, dalam pikiran kita. Kalau yang tersimpan sesuatu yang tidak benar, maka yang keluar adalah sesuatu yang tidak benar. Kalau yang kita simpan adalah pikiran yang baik, pikiran yang kudus, yang mulia, yang sedap didengar, yang disebut kebaikan, maka yang keluar adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang kudus, sesuatu yang mulia, sesuatu yang sedap didengar, dan kebaikan-kebaikan. Jadi mari kita belajar untuk menaruh pikiran Kristus. Dan Alkitab yang saudara baca, itulah pikiran kita. Amin. Itu hal yang pertama saudara, bagaimana Tuhan mau untuk kita serupa dengan pikiran Kristus. Hal yang kedua, ya, kita baca sama-sama poin yang kedua, 1, 2, 3. Perasaan Kristus. Jadi hal yang kedua, bukan hanya sampai di pikiran saudara. Karena ada orang yang bermain di pikiran, biasanya itu laki-laki. Laki-laki suka bermain dengan pikirannya, dengan logikanya. Sedangkan wanita-wanita bermain dengan perasaannya. Tidak semua, tapi kebanyakan. Tapi banyak juga seorang pria juga yang bermain dengan perasaan juga. Dan sebaliknya ada perempuan yang bermain dengan logika. Makanya Tuhan mau bukan hanya pikirannya yang serupa dengan Kristus, tapi juga perasaan-perasaan kita itu harus serupa dengan Kristus. Perhatikan ayat yang kelima, kita baca sekali lagi. 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama apa? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, perasaan itu berbicara mengenai emosi kita. Rasa takut, rasa terluka, rasa khawatir, rasa cemas, itu yang disebut dengan perasaan, rasa rindu. Dan perasaan manusia kita saudara, itu adalah perasaan yang sangat mudah, sangat rentan untuk terluka. Ketika orang mungkin bicara kita seperti apa, mungkin bilang, kamu ini bodoh, gitu kan, langsung perasaannya pun benar ya. Saya memang bodoh, oh saya memang seperti ini, saya tidak sekolah baik-baik, oh saya dari kampung. Itu perasaan kita. Kadang-kadang orang sampai apa ya, sampai alay nih saudara, bermain dengan perasaannya saudara. Ketika orang mulai mungkin tidak sengaja salah kata dengan kita, langsung kita kecewa. Setelah kita kecewa, kita pikirkan terus-menerus, kita rasakan terus-menerus, sampai akhirnya kita sakit hati dengan orang yang mungkin tidak sengaja melukai kita. Muncul sebuah perasaan, oh saya ingin balas dendam, saya harus balas dendam.
gampang sekali tersinggung, gampang sekali tersinggung, gampang sekali marah. Ketika kita naik motor, mungkin orang tidak sengaja halen kita, mungkin kasih gas, maksudnya dia kasih operan gigi saudara, tapi dia kasih gas seperti apa ya, seperti bikin kita ganas begitu. Biasanya kalau orang perputaran gigi kan ada di gas yang agak keras begitu. Kebetulan dia lewat kita dan dia gas, langsung merasa tersinggung. Wah, maksudnya apa gas-gas di samping saya? Kalau metik tidak pernah merasakan itu saudara. Kalau yang punya gigi boleh, kalau yang rompok metik tidak rasakan. Saudara langsung merasa kita, wah, maksudnya apa ini? Ketika orang kita pegang tangan, apalagi sekarang lagi corona saudara, kita dianjurkan tidak boleh berpegangan tangan, harus mengikuti protokol kesehatan agar apa? Memutus mata rantai penyebaran. Sehingga kita akan banyak menjumpai ada orang-orang yang tidak mau berpegang tangan, bukan karena tidak mau, tapi karena menjaga. Kita kasih tangan kita ke dia, dia langsung bikin tangan begini, cukup begini saja. Ada orang yang terluka, tersinggung, itu kan aneh. Dan itulah manusia, gampang tersinggung. Apalagi orang yang belum dipulihkan Tuhan. Sama mungkin mukanya di sebelah mana, bukan karena sengaja, karena mungkin banyak orang yang disalami langsung tersinggung. Itulah perasaan manusia. Perasaan manusia sangat rentan sekali. Makanya Tuhan bilang di dalam Amsal, kamu harus bergembira. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengerikan Tuhan. Kenapa? Karena orang banyak sakit karena perasaan. Banyak orang sakit bukan karena virus, tapi banyak orang sakit karena perasaan. Dari sakit hati mulai darah tinggi lah, mungkin apalah, asam urat dan lain sebagainya. Semua berawal dari hati yang tidak beres, dari perasaan kita yang tidak beres. Maka Tuhan mau agar setiap kita harus punya perasaan sama seperti Kristus. Apa itu perasaan Kristus saudara? Perhatikan di ayat yang pertama dalam Filipi 2 tadi dikatakan demikian. Jadi karena dalam Kristus, artinya di dalam pikiran, dalam perasaan Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada apa lagi? Ada kasih mesra dan belas kasih. Itulah perasaan Kristus. Kalau minggu lalu kita belajar tentang bagaimana Allah peduli, dan Allah peduli selalu diawali dengan sebuah situasi di mana orang-orang lagi mengalami sebuah penderitaan, maka muncullah kata, maka berbelas kasihanlah Yesus. Dan memang Tuhan Yesus punya hati yang penuh belas kasih. Kalau dia tidak punya belas kasihan, saudara, buat apa dia harus mati di kayu salib? Itu karena belas kasihannya kepada manusia. Orang-orang yang berdosa, supaya setiap manusia diselamatkan oleh Tuhan. Perasaan kasih mesra, perasaan belas kasihan, artinya kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kalau orang mengasihi, tidak akan mungkin dia berkata-kata yang tidak baik buat orang yang dia kasihi. Kemarin waktu kami doa di gereja, ibu sih bilang begini, kalau orang yang tahu agama, orang yang mengenal Tuhan lebih dekat, tidak mungkin dia akan melukai semua, apalagi dia melukai manusia. Maksudnya begini, kalau kau sungguh-sungguh punya perasaan Kristus, tidak mungkin kau akan menyakiti sesama saudara. Kalau kau punya perasaan Kristus, tidak mungkin kau akan mengatakan sesuatu yang kotor, maki temanmu, tidak mungkin. Apakah perasaan Kristus seperti itu? Kan tidak. Ketika kita melihat, ketika Yesus melihat orang-orang yang membutuhkan, maka perasaannya mulai muncul belas kasihannya untuk menolong orang tersebut. Tidak akan mungkin Yesus meninggalkan orang tersebut. Tapi kadang-kadang jujur, ketika kita melihat orang yang membutuhkan, kita bikin diri kita buta, bikin diri kita tuli, pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak melihat tentang situasi yang sedang terjadi. Ketika Yesus melihat sebuah kota, hatinya hancur karena kota itu benar-benar jauh dari Tuhan. Maka Tuhan berdoa untuk kota
mengizinkan Yunus untuk pergi ke Niniwe karena Tuhan sedih melihat Niniwe akan hancur. Ketika saudara melihat kota saudara hancur, dengan tanda petik ya, hancur tuh banyak. Ada banyak kejahatan, ada banyak sekali seks bebas, ada banyak sekali namanya narkoba. Bagaimana dengan perasaan saudara? Cuek? Ataukah saudara akan datang berdoa? Tanya ke sebelah, kakak tuh perasaan bagaimana? Perasaan bagaimana? Ketika ada orang lewat-lewat yang belum mengenal Tuhan, apakah kita diam saja, saudara? Harusnya perasaan kita akan terganggu. Ada orang yang mungkin belum mengenal Tuhan, kita terganggu. Seperti Yesus terganggu ketika melihat orang belum diselamatkan. Dia terganggu sekali. Dan dia akan pergi menolong orang itu. Lalu, apakah kita diam saja? Kalau kau punya perasaan Yesus, maka hatimu juga akan penuh dengan belas kasih. Hatimu bukan hati yang beku ketika melihat sesuatu. Kemarin waktu doa saya sampaikan sebuah kisah tentang yang namanya Ibu Tejo. Ibu Tejo ini adalah salah satu pemeran dalam sebuah film Tilik atau Menjenguk. Itu film yang lagi viral. Itu sebuah perjalanan ibu-ibu RT lagi menjenguk RT mereka yang sakit, RT mereka yang sakit di rumah sakit. Itu jaraknya cukup jauh. Dari Wonosari sampai ke Yogyakarta sekitar 2 jam. Tapi mereka naik truk dan mereka semua berdiri. Ibu-ibu, biasa ibu-ibu ketika lagi ngumpul maka mereka mulai gosip-menggosip. Jadi Ibu Tejo ini digambarkan orang yang suka menggosip. Dan ada juga satu orang yang namanya Yuning. Itu orang yang mencoba menetralkan keadaan. Sepanjang jalan mereka menggosip dan terus menggosip. Sesampainya di rumah sakit, saudara, ternyata mereka tidak boleh masuk ke tempat orang yang akan mereka jenguk. Jadi ya sia-sialah mereka sampai di Yogyakarta. 2 jam perjalanan berdiri di atas bak truk, saudara. Kemudian semua sedih karena apa? Karena ya seperti buang-buang waktu saja, percuma saja, saudara. Tapi Ibu Tejo ini luar biasa. Meskipun di awal dia bilang dia suka ngegosip, tapi di akhir cerita dia bilang begini, ya sudah, karena sudah sampai di Jogja, daripada kita pulang nggak ngapa-ngapain, kita pergi ke pasar saja, kita belanja saja. Terus dia bilang sama temannya sambil ngejek, bilang begini, makanya jadi orang itu yang solutif gitu loh. Jadi orang itu yang memberikan solusi begitu. Maksudnya begini, saudara. Yesus ketika melihat orang-orang bingung, perasaannya adalah bagaimana dia memberikan solusi. Dan saya percaya setiap kita di tempat ini adalah orang-orang yang punya perasaan seperti perasaan Yesus. Amin. Yang ketiga, saudara. Ini agak berat, saudara. Kalau hanya punya pikiran Yesus, perasaan Yesus sih oke-oke saja. Kecenderungan orang ketika mengikut Tuhan yang diharapkan adalah berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan mujizatnya. Itu tidak salah. Tetapi menjadi serupa dengan Yesus itu komplit, tidak setengah-setengah. Beranikah kita, mampukah kita untuk kita melakukan serupa dengan Yesus? Pada bagian yang ketiga ini, saudara. Coba kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ia mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku, ini perhatikan baik-baik, menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, bersekutu dengan penderitaannya, kemudian dia harus serupa dengan dia dalam kematiannya. Wow, saudara, ini bukan barang gampang. Kita harus serupa dengan Yesus dengan penderitaannya, bahkan dalam kematian. Kalau serupa dengan berkat-berkat Tuhan, mah semua orang juga bisa. Menjadi serupa dengan Yesus untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, semua orang juga bisa. Dan semua orang juga mau. Kan bukankah kita semua mau?
bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan, berdoa orang disembuhkan. Semua orang ingin seperti itu. Tumpang tangan sama orang yang lumpuh langsung berjalan. Semua ingin seperti itu. Mengalami kelimpahan Tuhan, semua ingin seperti itu. Tetapi ketika mau menjadi sama dalam penderitaannya dan kematiannya, maukah tidak? Saudara, ini berbeda dengan golongan asketis. Golongan asketis adalah golongan yang mencoba serupa dengan Yesus dengan cara menyiksa dirinya, melukai dirinya agar sama dengan penderitaan Yesus. Jadi mereka mulai membuat sebuah tindakan-tindakan agar mereka terluka, supaya mereka benar-benar menghayati penderitaan Yesus secara fisik, saudara. Bukan seperti itu, saudara. Yang dimaksudkan dengan mengalami atau serupa dengan penderitaannya, serupa dalam kematiannya, adalah seperti ini. Ingat, ketika Yesus sebelum dia disalib, dia diperhadapkan dengan sebuah pilihan untuk menerima cawan itu atau menolak cawan itu. Secara manusia dia bilang begini, Tuhan, kalau seandainya mungkin, lakukanlah cawan ini daripada, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Maksudnya apa, saudara? Yesus memberikan teladan kepada kita, di mana sebagai manusia, ingat, Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Dan dalam kemanusiaannya dia dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Kemudian ketika dia diperhadapkan dengan namanya cawan, itu salib itu, disinilah tetap bagaimana Yesus dia mematikan kehendaknya sebagai seorang manusia. Kehendaknya agar cawan itu lalu, kehendaknya supaya salib itu dipindahkan, jangan ditimpakan kepada dia. Itu ada. Tetapi dia bilang, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Artinya dia mematikan segala kehendak-Mu. Dan sebagai anak-anak Tuhan, maukah kita juga belajar serupa dengan Yesus, dengan mematikan setiap kehendak-kehendaknya? Kalau kita dilukai, kehendak kita apa? Kehendak kita adalah, kalau kau bikin saya seperti ini, maka saya akan bikin kau lebih menderita lagi. Itu kehendak kita. Tapi maukah kita mematikan kehendak kita? Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Mau Tuhan membuat dia baik kan? Mau Tuhan membuat dia tidak baik kan? Itu kehendak Tuhan, jangan kehendak kita. Ketika ada sesuatu yang mengenakan kehidupan kita yang berhubungan dengan dosa, saudara, dosa kan sesuatu yang mengenakan tubuh kita. Maukah kita mematikan kehendak kita? Kita menguburnya dalam darah. Bukankah para rasul juga menghadapi situasi di mana mereka juga menjadi serupa dalam penderitaan dan dalam kematian? Mungkin kita tidak akan sampai seperti para rasul, kita akan mati karena Kristus. Tapi saudara belajar, saudara akan menderita karena Kristus. Maksudnya apa? Menderita karena melakukan setiap kebenaran demi kebenaran. Ketika saudara bekerja di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Tuhan, saudara akan diperhadapkan, apakah pilih teman saudara, ataukah saudara akan memilih Tuhan? Contoh, anak-anak muda, ketika engkau yang di sekolah di kampus, ketika lagi ujian dan engkau tidak mampu, temanmu tidak mampu menjawab dan bertanya kepada engkau, langsung dia berkata, kawan, tongkan kawan toh, bersama kawan ya tolonglah bagi-bagi jawaban. Setia kawan baru. Kalau kita memberikan jawaban, maka kita salah. Tetapi ketika kita tidak memberikan jawaban, mereka akan membenci kita, dan itu penderitaan. Orang ditinggalkan teman